Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi abada arbaban nuha wa rasama samsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang masih Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salatul Idul Adha. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua ibadah besar yang terjadi pada bulan Zulhijjah ini. Yang pertama ibadah haji dan yang kedua adalah ibadah kurban. Ibadah haji bagi orang-orang yang Allah panggil tahun ini dan mampu melaksanakan, mereka sudah berada pada tanah suci Makkahul Mukarramah. Ibadah haji adalah yang diidam-idamkan segala umat Islam. Yang sudah pernah berhaji pasti ingin yang kedua kalinya untuk melaksanakan ibadah haji, walaupun kewajibannya hanya sekali. Apalagi bagi kita yang belum pernah melaksanakan ibadah haji, pasti ingin sekali untuk melaksanakan haji tersebut. Karena apa kata Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa jazaa'uhu illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Namun hadirin jamaah salat Id yang dirahmati dan dimuliakan Allah, jangan bersedih. Ternyata ada beberapa amalan yang ketika kita melakukannya, kata Rasulullah, pahalanya setara dengan pahala haji. Jadi ketika nanti di padang mahsyar Allah berikan catatan amalan ibadah kita dari sebelah kanan yang menandakan kebaikan. Di situ akan kita lihat pahala haji. Padahal ketika di dunia kita tidak pernah melaksanakan haji, ternyata amalan-amalan yang pahalanya setara dengan pahala haji sering kita lakukan ketika di dunia. Yang pertama kata Rasulullah, ibadah atau amalan yang pahalanya setara dengan pahala haji, sholat 5 waktu berjamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, maka lakukan dalam keadaan berjamaah. Kalau kita laki-laki sudah jelas di masjid melakukan berjamaah. Yang sering perempuan, zuhur, asar terkadang di rumah, cari siapa yang bisa dijadikan makmum dalam rumah itu. Kalau ada anak kecil, jadikan dia sebagai makmum. Ada anak kecil kelas 6 SD atau kelas 5 SD sudah disunat, maka jadikan dia sebagai imam kalau sudah bisa bacaan Al-Fatihah dan surat-surat pendek, sehingga bagi ibu-ibu tetap melakukan yang 5 waktu dalam keadaan berjamaah. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tabrani, "Mambasya ila sholatin maktubah bil jamaah kana lahu ka ajri hajjin, wa mambasya ila sholatit tatawwu kana lahu ka ajri umratin." Siapa yang berjalan menuju sholat fardu berjamaah, pahalanya seperti pahala haji. Dan siapa yang berjalan menuju sholat sunnah, pahalanya seperti pahala umrah.
Yang kedua kata Rasulullah, ibadah yang pahalanya seperti pahala haji, sholat sunnah isyraq. Dua rakaat isyraq di pagi hari yang kita lakukan itu pahalanya seperti pahala haji kata Rasulullah. Bahkan ditambah lagi dengan seperti melaksanakan ibadah umroh. Waktu sholat sunnah isyraq ketika terbit matahari. Saat ini 6.15 sudah terbit matahari. Jangan pas terbit matahari di situ kita melakukan sholat sunnah isyraq. Lewatkan 2 menit atau 3 menit. 6.17 besok pagi 6.17 atau 6.16 maka silahkan lakukan sholat sunnah isyraq. Menghadap kiblatlah, usolli sunnatal isyraqi raka'ataini lillahi ta'ala. Dalam hati ketika takbiratul ihram aku niat sholat sunnah isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Baca iftitah, baca Fatihah, baca wadduha rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua nanti setelah Fatihah baca alam nasrah. Apa kata Rasulullah? Pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Akan tetapi ada beberapa persyaratan. Sebagaimana Rasul sampaikan dalam hadis riwayat Tabrani, man shalla subuh jama'atan fi masjid thumma yasbutu fihi thumma yusalli subuhatan duha kana lahu ajrun ka'ajri hajjin wa umratin tamman hajjatahu wa umratan. Siapa yang sholat subuh di masjid dalam keadaan berjamaah, ini syarat pertama. Sholat subuh di masjid dalam keadaan berjamaah. Tsumma yasbutu fihi, lalu dia tetap pada tempat duduknya, tetap dia di atas sajadah sambil membaca zikir, baca Al-Quran sampai masuknya waktu sholat sunnah isyraq. Maka dia melakukan sholat sunnah di awal waktu atau sholat sunnah isyraq, maka baginya seperti pahala haji dan umrah secara sempurna, kata Rasulullah SAW. Dan ini tentunya tidak kita semua bisa melakukan langsung di masjid. Itu biasa yang bisa melakukan pengusaha ataupun pensiunan. Kita terkadang habis sholat subuh, apalagi yang perempuan harus pulang memasak sarapan untuk suami. Kalau nanti tidak dimasak bisa menjadi perselisihan. Maka komentar sebagian ulama, boleh kita berjamaahnya di masjid, habis itu pulang, tapi jaga wudunya. Baik itu kita memasak, mencuci, tapi tetap terjaga wudunya. Maka nanti ketika masuk waktu sholat sunnah isyraq, tinggal ambil saja dan lakukan sholat sunnah isyraq. Maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah secara sempurna. Lalu yang ketiga kata Rasulullah, menghadiri majelis ilmu di masjid. Amalan yang setara dengan pahala haji hadir di masjid ketika ada majelis ilmu. Maka ketika ada di masjid kita ini kajian ba'da maghrib, kajian ba'da subuh, berhadirlah. Apa kata Rasulullah? Man qada ila masjid la yuridu bihi illa khairan aw yata'allama al-ilma aw ta'limihi kana lahu ajrun ka ajri hajjin. Siapa yang berangkat menuju ke masjid, dia tidak menginginkan kecuali kebaikan, baik itu menuntut ilmu ataupun mengajarkan ilmu, maka baginya pahala seperti pahala haji. Rugi kita datang subuh berjamaah ke masjid, habis sholat subuh kita pulang tanpa mengikuti ketika ada kajian. Rugi kita ketika berhadir sholat maghrib ke masjid, belum dilakukan kajian kita sudah pulang. Maka ketika ada kajian, baik itu ba'da maghrib atau ba'da subuh atau kajian hari-hari besar di dalam masjid, maka berhadirlah, karena kata Rasulullah pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji. Yang keempat kata Rasulullah, amalan yang setara dengan pahala haji, membaca tasbih, tahmid dan takbir masing-masing 33 kali sehabis sholat fardu. Suatu ketika seorang sahabat Rasulullah yang miskin bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, enak kalilah orang-orang kaya itu. Kami sholat, mereka juga sholat. Kami berpuasa, mereka juga berpuasa. Tapi ketika kami bersedekah, tentunya sedekah kami lebih sedikit. Dan ketika melaksanakan ibadah haji, mereka lebih mampu dengan harta bendanya untuk melaksanakan haji." Apa kata Rasulullah? Tasbih yang kamu baca, tahmid yang kamu baca, takbir yang kamu baca, masing-masing 33 kali sehabis sholat fardu, itu pahalanya seperti pahala haji. Riwayat Bukhari, kata Rasulullah SAW. Maka hadirin jamaah sholat Id, ketika selesai sholat berjamaah ikuti zikirnya. Jangan imam Allahumma antas salam, kita Allahumma lantas jalan. Takkan tetapi ikutilah zikir-zikir tersebut, kemudian ikuti doanya, karena pahalanya kata Rasulullah seperti pahala melaksanakan ibadah haji. Lalu yang kelima kata Rasulullah, amalan yang setara dengan pahala haji, umrah pada bulan suci Ramadan. Kita yang memiliki harta benda banyak, uang banyak, daftarlah umrah dan umrah pada bulan suci Ramadan. Dan tentunya pembiayaannya berbeda dengan di bulan-bulan yang biasa. Terkhusus di bulan suci Ramadan itu biasa biayanya sangat mahal untuk melaksanakan ibadah umrah. Tapi apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, "Fa inna
Umrah fi Ramadan tuqdi hajatahu ma'i. Sesungguhnya umrah di bulan suci Ramadan itu bagaikan menunaikan haji bersamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, amalan yang setara dengan pahala haji. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jangan jauh-jauh mencari surga, sementara surga terdekat ada bersama kita, ada di rumah kita dan ada di dekat kita, yaitu kedua orang tua kita. Rawat dan asuhlah mereka, bagus-baguslah, menyayangi mereka, jangan pernah membentak mereka. Kalau kita dengan orang Cina ketika ada orang tuanya sudah tua, anak-anaknya berebut untuk mengasuhnya, karena kata mereka itu membawa hoki. Saya beberapa kali jumpa di mall dengan orang Cina mendorong orang tuanya yang sudah lumpuh di kursi roda. Tak malu dia membawanya jalan-jalan, orang tuanya yang sakit, orang tuanya yang lumpuh. Kita Islam, anaknya bilang, "Nah, ibu pingin keluarlah jalan-jalan, besok kamu kan libur." Dengan lantang anaknya menjawab, "Ibu kan sudah sakit-sakitan, sudah tua, di rumah saja menonton TV." Bertahun-tahun mamanya, bertahun-tahun ayahnya hanya di rumah terus sambil menahan rasa sakitnya sambil menonton TV. Maka bagi kita yang masih mempunyai orang tua, rawat dan asuhlah mereka. Mungkin itulah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau jauh, tidak tinggal bersama kita, hubungi via telepon, jangan sekali setahun. Banyak orang tua tersiksa menahan kerinduan kepada anaknya karena anaknya tak pernah menghubunginya dari perantauan. Sekarang sudah canggih, bisa kita mendengar melalui video call. Dan salah satu kemuliaan orang tua itu, kata Imam Asy-Syafi'i, memandang wajahnya saja sudah berpahala. Maka usahakan kalau bisa sekali sehari kita telepon orang tua kita. Tak bisa sekali sehari, sekali 3 hari, atau sekali seminggu. Jangan sempat sekali setahun baru dihubungi kedua orang tua kita. Betapa mulianya dan rahmat Allah akan turun bagi orang-orang yang merawat dan mengasuh orang tuanya. Tak ingat dalam sejarah ada Uwais Al-Qarni. Mereka sangat hidup miskin bersama ibunya. Suatu ketika ibunya bilang, "Nak, saya ingin melaksanakan ibadah haji." Apa jawaban Uwais? "Insyaallah bunda akan saya wujudkan." Padahal mereka sangat miskin. Apa yang dilakukan Uwais? Uwais memelihara seekor anak lembu lalu diletakkan di atas bukit. Pagi hari anak lembu digendong dari bukit ke bawah, sore hari digendong lagi dari bawah ke bukit. Sehingga orang-orang kampung bilang, "Uwais majnun, Uwais majnun, Uwais telah gila." Uwais telah gila. Untuk apa diletakkan lembu di bukit lalu digendong lagi di pagi hari ke bawah, sore hari digendong lagi dari bawah ke bukit? Bagusan letakkan di bukit antar makanan, atau letakkan di bawah tinggal kasih makan. Ternyata Uwais melatih ototnya agar kuat hingga sampai 8 bulan, dan tiba musim haji, ibunya digendongnya dari Yaman menuju Makkahul Mukarramah, pulangnya digendongnya lagi. Setelah meninggal ibunya, tak beberapa lama kemudian Uwais Al-Qarni pun meninggal dunia. Yang memandikannya, yang mengkafaninya, yang menyolatkannya hingga menguburkannya bukan manusia, tapi para malaikat yang turun dari langit menyerupai manusia karena mulianya Uwais Al-Qarni. Sekalipun di dunia dia tidak dikenal, bahkan dicap sebagai orang gila, ternyata nama Uwais terkenal di langit, bahkan menjadi pembicaraan para malaikat karena dia merawat dan mengasuh ibunya dengan baik semasa hidup. Hadirin jamaah sholat Id yang dirahmati dan dimuliakan Allah, itulah 6 amalan yang pahalanya ketika kita melakukannya setara dengan pahala haji. Maka jangan heran nanti Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika diberikan catatan amalan kita banyak pahala hajinya, ternyata ketika kita di dunia sering melakukan amalan yang setara dengan pahala haji. Lalu ibadah terbesar juga pada bulan Zulhijjah ini adalah ibadah kurban. Kurban berasal dari kata qurba, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban. Maka bagi kita yang memiliki kesanggupan pada tahun ini, berkurbanlah. Ironi kita ketika melihat HP-nya harga 4 juta, 6 juta, 7 juta, bahkan ada yang 10 juta, tapi tahun ini tak ikut dia berkurban. Dia tidak rela memotong hartanya untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah telah memberikan ancaman bagi orang yang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban? Apa kata Rasulullah? "Maka lahu sa'afalam yudah falyakun insya'a yahudiyah atau insya'a nasraniyan." Siapa yang memiliki kelapangan rezeki tapi tidak mau berkurban, maka lebih baik dia mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Ada sebagian orang menganggap
berkurban cukup sekali seumur hidup. Padahal setiap tahun kita diwajibkan untuk melakukan kurban kalau itu kita mampu. Kalau kita mampu, maka Bapak Ibu hadirin jamaah sholat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika kita nanti pulang kita merasa sanggup berkurban dan di masjid sudah selesai pendaftaran, beli sendiri kambingnya, potong sendiri besok dan berikan kepada orang-orang yang membutuhkan karena kita memiliki kesanggupan untuk berkurban. Jangan sebaliknya, kita hanya mau menerima atau menjadi penerima kurban padahal kita sanggup. Akan tetapi jadilah orang-orang yang berkurban pada tahun ini. Ingat, dalam hadis lain apa kata Rasulullah? Al-udhiyah likulli syaratin asyara hasanah, mi'ata hasanah. Orang-orang yang berkurban itu kata Rasulullah, setiap bulunya itu akan mendapatkan 100 kebaikan atau 100 pahala. Bayangkan berapa banyak bulu hewan kurban yang kita kurbankan, maka kalikanlah 100 dan kita tidak bisa menghitungnya. Ini menandakan betapa mulianya, betapa besarnya pahala bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah kurban. Hadirin jamaah salat ini yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bagi kita yang berkurban tahun ini, kurban kita adalah kurban terbaik, dan bagi kita yang belum dimampukan oleh Allah berkurban tahun ini, bersiap-siaplah untuk berkurban di tahun depan sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un 'alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya mujibas sa'ilin. Allahumma qul lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami. Di antara kami yang berhadir pagi ini ya Allah, ada orang tuanya sedang sakit, angkat penyakit mereka ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Rahman, sehatkanlah mereka ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Di antara kami yang berhadir pagi ini ya Allah, ada orang tuanya telah meninggal dunia, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, lapangkan kuburan mereka ya Rahman, lapangkan kuburan mereka ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Ampunkan juga ya Allah dosa suami dari kami, dosa istri kami, dosa anak-anak kami ya Allah, dan dosa guru-guru kami, dan dosa kaum muslimin wal muslimat bi rahmatika ya mujibas sa'ilin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal hidayah
wal quwwata was-sihhata was-salama khususan ala hadhil jamaah Masjid Mukhlisin birahmatika ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.